Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak soleh solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tema kita pada pagi hari ini yaitu cara menanam tanaman umbi. Anak soleh solehah, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama melafalkan hadis mendirikan sholat. Yang kedua, menceritakan kembali langkah-langkah menanam tanaman umbi. Yang ketiga, mencocok gambar cangkul. Nah, yuk kita mulai kegiatan pertama kita dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh solihah, kegiatan pertama kita yaitu melafalkan hadis mendirikan sholat. Sholis sholata liwaqtiha, kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Mudah kan anak-anak? Nanti minta tolong bunda untuk merekamnya ya. Soleh solihah, kegiatan kita yang kedua yaitu menceritakan kembali langkah-langkah menanam tanaman umbi. Yuk kita saksikan videonya. Tahapan yang perlu dilakukan ketika akan membudidayakan tanaman ubi kayu agar hasilnya maksimal. 1. Pengolahan lahan. Sebelum melakukan penanaman bibit ubi kayu, maka perlu dilakukan pengolahan tanah terlebih dahulu agar tanah menjadi gembur sehingga pertumbuhan akar dan umbi berkembang dengan baik. Gulma dan sisa-sisa tanaman harus dibersihkan terlebih dahulu. Waktu mengerjakan pengolahan tanah sebaiknya pada saat tanah tidak dalam keadaan becek atau berair agar struktur tanah tidak rusak. Pengolahan tanah dibajak atau dicangkul 1-2 kali sedalam kurang lebih 20 cm, diratakan kemudian dibuat bedengan-bedengan atau guludan dan juga dibuat saluran drainase, kemudian baru dapat ditanami. 2. Persiapan bibit. Bibit ubi kayu pada umumnya selalu menggunakan batang utamanya yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Umur ideal dari batang pohon yang bisa dijadikan bibit berkisar antara 7-8 bulan. Batang ubi kayu dipotong dengan panjang kira-kira 20 cm dengan diameter kurang lebih 1,5 cm untuk mendapatkan bibit yang memiliki kemungkinan hidup tinggi dan kualitas hidup yang baik. Bibit ini nantinya akan ditancapkan pada lahan yang telah dipersiapkan. 3. Penanaman. Penanaman ubi kayu sangat dianjurkan untuk dilakukan saat awal musim hujan, mengingat sifat bibit yang masih memerlukan pasokan air yang cukup banyak untuk pertumbuhan awal. Cara penanamannya adalah cukup dengan menancapkan batang pohon atau bibit yang telah disiapkan pada lahan pertanian ubi kayu. Yang perlu ditekankan pada cara penanaman tanaman ubi kayu ini adalah pada jarak tanamnya. Jarak tanam antar bibit sebaiknya dibuat dengan jarak 60 cm atau 80 cm agar akar pohon bisa berkembang dengan baik. Selain itu perlu juga untuk diketahui arah tunas pohonnya. Arah tunas ini bisa dilihat pada bakal tunas yang ada pada tonjolan bekas daun ubi kayu jatuh. Pastikan tunas ini menghadap ke atas karena jika tunas terbalik maka ubi kayu akan tumbuh ke bawah dan menjadi tidak sempurna. 4. Pemeliharaan. Sebenarnya cara budidaya ubi kayu itu mudah, ubi kayu akan tumbuh dengan sendirinya dan bisa berbuah tanpa pemeliharaan intensif. Namun agar hasil ubi kayu lebih besar dan banyak maka tidak ada salahnya jika petani melakukan pemeliharaan khusus. Nah, anak-anak sudah tahu kan cara menanam tanaman umbi, khususnya singkong, menanamnya dengan menggunakan batang. Pinter. Anak-anak tahu kan alat yang digunakan Pak Tani tadi? Ya betul, cangkul. Kegiatan kita yang ketiga yaitu mencocok gambar cangkul. Kita saksikan caranya bagaimana. Teman, hari ini kita akan mencocok gambar apa ini? Ya betul sekali, cangkul. Cangkul biasanya digunakan untuk apa? Iya, untuk mencangkul, untuk menggali tanah bisa ya. Ketika kita menanam, kita juga kadang-kadang membutuhkan cangkul. Ketika kita menanamnya di lahan untuk mencangkul tanah. Yuk kita mulai ya. Kita siapkan dulu lembar kegiatannya. Kemudian kita siapkan krayon.
kemudian buku menempelnya, lem, dan yang terakhir kita siapkan pula alat mencocok. Kalau di rumah tidak ada alat mencocok seperti ini, bisa menggunakan spons pencuci piring, dan untuk alat tusuknya bisa menggunakan tusuk gigi ya, untuk mempermudah anak-anak ketika belajar di rumah. Yuk kita mulai mewarnainya. Kita ambil warna coklat untuk mewarnai gagangnya dulu. Gagangnya sudah diwarnai, kemudian kita mewarnai cangkulnya menggunakan warna hitam. Karena anak-anak belum punya warna abu-abu, kita bisa menggunakan warna hitam seperti ini, sedikit-sedikit saja. Kita menggunakan teknik usap abur. Biar terlihat abu-abu. Nah, seperti ini ya. Ini yang masih kurang rapi, kita rapikan lagi. Sesudah diwarnai seperti ini, kita cocok ya. Kita taruh lembar kerja di atas alat mencocoknya. Kemudian kita cocok. Yang dicocok hanya pinggirnya saja ya. Nah, setelah seperti ini kita robekkan. Pelan-pelan saja ya, biar tidak robek. Nah, ini dia cangkulnya sudah kita cocok. Setelah kita cocok, kita siapkan bukunya, buku menempel. Sampingnya kentang ya, kemarin kita sudah menempel kentang. Kemudian kita kasih lem. Setelah kita kasih lem, kita tempel di buku menempel. Kita tulis di bawahnya cangkul. C A N G K U L. Cangkul. Nah, cangkulnya sudah jadi. Nanti minta tolong Bunda untuk memfotonya ya. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya, telas singkong kentang ubi jalar dan bengkoang. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya, telas singkong kentang ubi jalar dan bengkoang. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi
Anak soleh solehah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian dari saya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.